Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Swatah. Om Yang Widiwasa. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa TVRI Sumatera Selatan, manapun Anda berada. Senang sekali saya Made Sudiama dapat kembali menjumpai Anda dalam acara yang luar biasa. Acara yang memberikan pengetahuan dan pendidikan terkait dengan Hindu. Baiklah, yaitu Mimbar Agama Hindu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang berjudul Hari Pendidikan dalam Hindu. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas apa sih Hari Pendidikan menurut Hindu itu sendiri. Nah, untuk membahas tema kita pada hari ini sudah ditemani seorang narasumber. Beliau adalah tokoh pemuda yang ada di Sumatera Selatan. Kiprahnya di dunia pendidikan, dunia aktivis kepemudaan Sumatera Selatan sudah tidak diragukan lagi. Saya kenalkan, beliau adalah Bapak Putu Agus Kartika. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Made. Apa kabarnya? Kabar sehat, Setengkare. Setengkare. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kita untuk membahas hal-hal yang penting di sini. Selain juga narasumber, Pak Putu Agus ditemani juga oleh saudara kita dari KMHDI Sumatera Selatan, ada Ilu Eka. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan kita untuk sharing dan berdiskusi pada hari ini. Baiklah, tadi saya menyinggung tentang tema kita pada hari ini yaitu Hari Pendidikan dalam Hindu. Terkait dengan apa sih Hari Pendidikan, apa itu mungkin pendidikan dalam Hindu, bagaimana Hindu memaknai pendidikan, mungkin bisa langsung dijelaskan Pak. Di awal, apa sih pendidikan menurut agama Hindu itu sendiri? Silakan Pak. Oke. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Hindu, pemirsa TVRI dimanapun berada. Tentu hari ini kita berbahagia sekali bisa berjumpa kembali di stasiun televisi kebanggaan kita bersama, TVRI, dan juga acara yang tentu dinanti-nantikan oleh kita semua, khususnya umat Hindu di Sumatera Selatan, yaitu acara Mimbar Agama Hindu. Yang tentu acara ini sangat membantu umat kita, khususnya umat Hindu, untuk memperoleh informasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan agama Hindu itu sendiri. Jadi berbicara tentang pendidikan, jadi saya coba memulai dulu tentang apa itu pendidikan secara umum. Betul. Jadi pendidikan itu berasal dari kata didik, yang artinya melatih. Jadi sesungguhnya pendidikan itu lebih kepada bagaimana melatih seseorang, melatih bagaimana untuk bisa mengetahui hal-hal berkaitan dengan kehidupannya. Jadi pendidikan pun tidak hanya monoton berkaitan dengan hal kecerdasan. Betul. Jadi banyak hal begitu kan? Betul. Pendidikan juga fokusnya tidak hanya di salah satu atau beberapa materi pelajaran saja. Tapi lebih dari itu bahwa pendidikan mengedepankan pengembangan diri. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa mengembangkan karakter building yang kalau kita sering kita dengar bahwa peran pendidikan itu sebetulnya. Jadi seseorang itu tidak hanya harus cerdas secara pengetahuan materi pelajaran saja, tetapi bagaimana seseorang itu karakternya, kemudian kebiasaannya itu perlu dibangun melalui proses pendidikan. Nah, di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu juga disebutkan bahwa pendidikan itu adalah suatu wadah atau tempat bagi kita untuk menempa diri. Nah, di situ sudah jelas bahwasanya benang merahnya adalah menempa diri. Ya, kata kuncinya menempa diri. Betul. Jadi bagaimana seseorang itu ditempa untuk karakternya terbentuk. Karena kita ini hidup di sosial bermasyarakat ini penting sekali. Bahkan di dunia kerja juga sama. Bahwa karakter kita itu menentukan mau seperti apa kita ke depan. Betul. Kecerdasan secara pemikiran itu perlu, penting. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita hidup di dunia nyata, hidup bermasyarakat, itu bagaimana karakter kita ini menjadi penentu. Ini orang bakal berhasil atau enggak nih, seperti itu. Jadi kemampuan berpikirnya itu
menjadi penting, tetapi dilengkapi dengan karakter yang ada di dalam dirinya. Yang khas, betul. Nah, kemudian jenis-jenis pendidikan. Jenis pendidikan ini kita tahu bahwa ada yang formal, ada yang non formal. Betul. Nah, kalau yang pendidikan formal itu Made dan Niluh ya, juga pasti tahu bahwa pendidikan yang dilakukan melalui proses lembaga-lembaga pendidikan resmi oleh pemerintah, misalkan sekolah, SD, dari SMP. SD sampai dengan perguruan tinggi, itu kita sebut dengan pendidikan formal. Nah, tapi ada juga kita pendidikan yang non formal. Nah, ini Apa nih yang itu non formal itu? ya, yang non formal ini sebetulnya juga memberikan pengaruh yang cukup penting juga untuk melengkapi. Jadi pendidikan non formal ini pendidikan tambahan, pendidikan yang melengkapi proses pendidikan yang sudah dilalui secara formal tadi, yang di bangku sekolah tadi. Betul. Nah, contohnya misalkan kursus-kursus, kemudian bimbingan belajar, kemudian pelatihan-pelatihan, itu juga disebut sebagai proses pendidikan non formal. Yang itu sebagai penunjang. Betul. Lagi-lagi sebagai penunjang seseorang di dalam dia melakukan suatu aktivitas kehidupannya. Nah, kita juga tidak bisa menafikan, mengesampingkan pentingnya pendidikan non formal ini, karena sesungguhnya pembentukan karakter seseorang itu dilalui melalui proses pendidikan non formal ini. Karena kan keterbatasan waktu kita di sekolah itu nggak full nih. Nggak 24 jam istilahnya, begitu kan, artinya ada keterbatasan betul. waktu. Makanya perlu yang namanya pendidikan tambahan sebagai pelengkap seseorang itu ialah pendidikan yang non formal tadi. Nah, kalau non formal pendidikan Hindu apa saja Pak? Jenis-jenisnya itu apa saja? Ya, kalau kita di Sumatera Selatan khususnya kita sudah ada yang namanya organisasi sosial, kemudian pasraman-pasraman. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi penting sekali. Contohnya organisasi sosial itu kayak misalkan di tingkat mahasiswa ada KMHDI, pemuda ada Peradah, kemudian di lembaga orang-orang yang lebih tua itu ada Parisade. Itu menjadi lembaga pendidikan non formal yang bisa membantu kita-kita untuk mengeksplor diri kita, kemudian melengkapi, menambah wawasan kita. Dan kalau tadi bicaranya pasraman, itu biasanya di lingkup pedesaan. Nah, lingkup di daerah itu sekarang sudah mulai bergeliat. Ya. Jadi proses pendidikan di pasraman itu sendiri juga sangat membantu, khususnya tentang nilai-nilai keagamaan Hindu. Ya. Karena pasraman difokuskan untuk bagaimana mengajarkan nilai-nilai Hindu di tataran pedesaan. Karena bagaimana pendidikan Hindu, karena fokus Sumatera Selatan itu kan bagaimana pemerataan pendidikan umat Hindu di daerah-daerah, begitu. Betul. Kan terkait itu. Oke. Mungkin kalau jenis-jenis pendidikan yang lain selain pasraman, apakah ada lagi jenis pendidikan non formal yang bisa kita secara Hindu, kita kan poinnya adalah bagaimana membahas pendidikan tentang bagaimana masyarakat Hindu di Sumatera Selatan itu. Ya. Apakah ada tempat sekolah lain atau tempat mendidik agama Hindu kita di selain pasraman, sekolah minggu itu? Apakah ada hal-hal yang Ya, lain? tentu banyak sekali sebenarnya, tergantung kitanya. Karena berbicara pendidikan itu sesuatu yang tidak terbatas. Tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat. Jadi pendidikan itu sifatnya sangat luas. Jadi kalau kita di Hindu khususnya, itu kita juga selain pasraman tadi, kemudian organisasi sosial tadi yang saya bilang, ada juga kita pesantren-pesantren. Oh, pesantren. Kemudian lomba-lomba tentang kidung-kidung keagamaan, sloka-sloka suci. Itu juga bagian dari proses pendidikan non formal berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Kita juga rutin yang namanya ada suatu utsawa. Nah, utsawa itu suatu lomba. Jadi bagaimana anak-anak tingkat SD sampai perguruan tinggi, remaja, dewasa itu dilatih terlebih dahulu, dikasih pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan, tentang ayat-ayat suci Weda, kemudian dilombakan, diutsawakan dengan tujuan bahwa bagaimana mengimplementasikan ajaran-ajaran pendidikan Hindu itu. Betul, ajaran nilai-nilai keagamaan yang sudah disampaikan sebelumnya tadi di pasraman, baik juga di pesantren-pesantren. Itu menurut saya juga menjadi penting sebagai upaya untuk membekali generasi muda, membekali umat Hindu untuk lebih paham lagi tentang bagaimana pentingnya pendidikan di dalam Hindu itu betul, sendiri. Nah, betul. kalau tadi Pak menyinggung
di pendidikan formal itu ada SD, SMP, bahkan dari TK sampai ke perguruan tinggi. Nah, kalau di dalam pendidikan non formal Hindu, adakah jenjang-jenjang pendidikannya mungkin dari tingkat bawah sampai akhir? Dan kalau ada, bagaimana proses pembelajaran yang diterapkan di dalam proses pendidikan Hindu itu? Ya, jadi kita ini di Hindu sendiri punya yang namanya kayak kalau diumumkan taman kanak-kanak. Ya, taman kanak-kanak. Kita juga yang punya juga setingkat itu Widya Pasraman. Oh, Widya Pasraman. Ya, jadi tingkat taman kanak-kanak itu kita juga menyediakan. Itu ada juga yang kita secara legalitas formalnya kita daftarkan di pemerintah, ada juga yang memang kita belum, sifatnya lebih ke swadaya. Betul. Tapi kita secara tingkatan paling bawah, yaitu di taman kanak-kanak, kita punya TK Widya Pasraman yang secara pembelajaran itu dia mencakup keseluruhan, baik itu pengetahuan umum, juga pengetahuan karakter nilai-nilai agama, Hindu. Berarti nilai artinya Hindu. dari segi materi sudah disesuaikan dengan kebutuhan hari ini, begitu Pak? Betul, disesuaikan juga dengan ketentuan kurikulum yang berlaku. Oh, begitu. Nah, jadi kita itu meskipun non formal, tapi lembaga kita itu sudah menyesuaikan juga tentang ketentuan-ketentuan dari kurikulum yang ada, sehingga tidak jauh menyimpang lah. Namun lebih kepada bagaimana membekali anak-anak muda, terutama anak-anak yang masih kecil itu untuk kemampuan karakternya. Jadi membangun pribadi, membangun budi pekerti. Karena kan bicara anak-anak itu jauh lebih kepada dia sifatnya meniru. Ya. Jadi kita menanamkan nilai-nilai bagaimana sopan santun, kemudian hormat kepada orang lebih tua, itu yang kita tanamkan di Widya Pasraman tadi. Ada juga kita di SD, kemudian di SMP sampai dengan SMA itu kita secara lembaga pendidikan formal belum memiliki sekolah yang sudah resmi lah. Sidang resmi yang diambil Tapi pemerintah. secara pembelajaran teknisnya kita sudah melakukan. Biasanya kita mengundang guru agama, pengajar Hindu ke sekolah tertentu. Di situ kita kumpulkan siswa-siswinya untuk belajar agama Hindu. Nah, sehingga tidak ketinggalan lah walaupun kita ada di rantau lah. Baik, luar biasa. Nah, kalau tadi sudah disediakan bagaimana pengertian terus jenjangnya. Nah, sekarang di dalam konsep pembelajaran Hindu itu, nah orientasi dari pembelajaran atau pendidikan Hindu itu apa sih Pak goalnya? Orientasi yang dicapai itu apa sih? Sebagai kita nih generasi muda yang tentunya terus belajar seperti Loeka mungkin terus belajar terus menempa pendidikan. Nah, orientasi dari pendidikan Hindu itu yang khususnya kita sedang diskusikan di Sumatera Selatan itu seperti apa? Ya, kalau bicara orientasi tentu kita bicara ingin membentuk sumber daya manusia Hindu yang berkualitas, yang punya karakter. Nah, orientasinya di situ. Jadi bagaimana kita membentuk bibit-bibit calon-calon pemimpin Hindu, anak-anak muda Hindu yang generasi penerus nanti, itu punya kecerdasan secara pemikiran, tapi juga mempunyai kedewasaan secara karakter, secara kepribadian. Jadi orientasi kita lebih ke situ. Bagaimana membekali anak-anak muda ini supaya nggak cuman pinter teori doang gitu, nggak cuman pinter salah satu mata pelajaran saja gitu, tapi lebih bagaimana dia bisa bersosialisasi, berkomunikasi, lebih ke karakternya itu terbentuk dengan baik. Nah, karena bicara sosialisasi ataupun berinteraksi di kalangan masyarakat itu tidak dia pinter matematikanya saja yang dibutuhkan. Ya, artinya perlu banyak adopsi ilmu-ilmu yang lain. Betul, perlu bagaimana dia punya karakter, punya prinsip, sehingga dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan siapapun, dia akan bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang cukup. Jadi kita sebagai umat Hindu, terutama pengurus-pengurus lembaga Hindu itu fokusnya orientasinya ke situ. Bagaimana membentuk generasi muda Hindu yang punya karakter dan kepribadian yang luar biasa, mumpuni, yang cukup lah seperti itu. Oke, menarik. Nah, sekarang kita tadi menyebutnya Pasraman, Pak. Di Sumatera Selatan mungkin Pak sebagai pemuda, tokoh pemuda yang ada di Sumatera Selatan, tentu banyak sudah kita melakukan kunjungan, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan itu. Bagaimana peran dari pendidikan itu terkait dengan proses pendidikan itu? Mungkin ditahan dulu, Pak, pertanyaannya. Sangat luar biasa. Baiklah pemirsa, kita akan kembali dan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Baiklah, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan masih setia, masih menyaksikan siaran kami, siaran Mimbar Agama Hindu dengan tema hari ini, Hari Pendidikan di dalam Agama Hindu. Tadi sempat terpotong terkait dengan bagaimana pendidikan, Pak, pendidikan formal yang tentunya Pak sebagai tokoh pemuda yang aktif di dalam kegiatan keumatan di Sumatera Selatan, bagaimana melihat pendidikan Hindu yang kita punya, Pak? Mungkin di pelosok-pelosok masyarakat, yang di kecamatan, di desa, melihat pendidikan formal, pasraman-pasraman itu. Kalau kita melihat seperti itu, bagaimana sih peran yang sesungguhnya? Karena melihat hari ini pendidikan itu kita memang bisa dikatakan dalam tanda petik agak kurang dalam proses, apakah prosesnya atau memang gurunya yang memang tidak sesuai dengan kompetensi yang diajarkan atau seperti apa? Ya, kalau kita bicara khususnya pendidikan Hindu di Sumsel ya, Di Sumatera Selatan ya. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, sudah mulai berkelihat, ya, sudah mulai muncul kesadaran-kesadaran terkait dengan pentingnya pendidikan sudah iya. Ya. Cuman bicara tentang keterbatasan, kita masih sangat banyak keterbatasan. Ya. Terutama kita keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, tenaga pengajar Hindu. Ini menjadi catatan kita. Betul. Nah, tapi kalau bicaranya sudah bergeliat, ya kita bisa perhatikan bahwa jauh zaman saya kecil dulu kan orang mau sekolah itu kadang orang tuanya yang tidak mengizinkan, Ya, betul. kadang si anak juga yang tidak mau bersekolah, banyak faktor lah, ya, banyak hal lah yang menyebabkan sehingga dunia pendidikan itu sangat minim sekali orang-orang kita gitu loh. Ya. Nah, kalau sekarang kan kita sudah melihat banyak sekali lah. Mungkin lu juga lihat di kampusnya, kalau dulu mungkin 1-2 orang saja yang orang beragama Hindu, tapi sekarang sudah mulai terlihat bergat lebih banyak lah. Artinya bahwa kalau saya melihat proses perkembangannya sudah mulai membaik. Cuman bicara kekurangan kita masih ada. Dan ini perlu yang namanya dalam hal ini saya sampaikan terutama institusi terkait lah. Ya, terkait dengan itu. Nah, Ya. kalau melihat pendidikan, kita tidak lepas dari yang namanya tenaga pendidik, guru, muridnya, terus kurikulumnya, tempatnya. Nah, kalau kita melihat di fenomena ini di Sumatera Selatan, kalau apakah sudah mendapatkan perhatian, Pak, dari pemerintah terkait dengan guru, bagaimana tenaga pendidiknya, terus tempatnya. Kita kan tidak bisa pungkiri bahwasannya di pendidikan non formal, pasraman, bahkan kadang-kadang kita berkunjung ke suatu tempat di Sumatera Selatan, ada muridnya tapi tidak ada gedungnya untuk Ya, belajar. tidak ada guru yang ngajar. Tidak ada yang guru yang ngajar. Ya. Nah, itu seperti apakah memang perlu perhatian atau kurangnya perhatian dari pemerintah atau memang dari kitanya sendiri yang memang tidak ada kesadaran untuk hal itu? Ya, kalau bicara perhatian dari pemerintah ya, kita Ya. satu-satu dulu. Bicara perhatian dari pemerintah sih saya lihat sudah ada. Cuman kalau bicara sudah maksimal, belum. Ya, Kenapa saya bilang sudah ada? Karena dari segi pagu anggaran pun kita sekarang sudah punya yang namanya penyuluh agama Hindu non PNS. oh yang Nah, benar. jadi- Yang dihasilkan langsung dari apa namanya? Dari Kemenak lah, ya. dari dalam hal ini dari provinsi itu Pembimas. Pembimas Hindu. Artinya secara pemerintah itu sudah mulai memperhatikan pendidikan kita dengan ya paling tidak memberikan kayak honor kepada Ya. tenaga pengajar Hindu. Tapi ya kalau bicara sudah maksimal tentu belum. Makanya dalam hal ini karena saya bilang di awal tadi kita ini banyak keterbatasan sehingga kita perlu yang namanya cara-cara yang lebih ekstra. Tidak terkungkung, tidak terfokus hanya kepada keterbatasan yang ada. Ya. Tapi bagaimana kita berinisiatif mencari solusi. Salah satunya adalah banyak lembaga-lembaga kita kayak KMHDI, Prada itu Ya. fokus kepada memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi muda. Nah, semangat itu, semangat gotong royong itu, semangat kesadaran untuk memberikan ngayah tadi ke anak-anak muda itu yang Anak-anak perlu muda. terus kita Betul. bangun. Karena bicara tentang support pemerintah kita ada, cuman masih minim. Nah, yang perlu kita bangkitkan lagi itu adalah peran-perannya kita ini Ya. yang tergabung di dalam Di berbagai dalam organisasi organisasi sosial di Sumsel ini. Itu yang perlu dioptimalkan perannya dalam rangka bagaimana menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Hindu
mulai dari sejak dini anak-anak kita di Pasraman, tingkat SMP, SD dan seterusnya itu. Ini yang perlu kita terus coba optimalkan lah. Nah, kalau itu mungkin masukan atau saran dari pemerintah. Nah, kalau Pak tadi menyebutkan bagaimana ada keterbatasan dari kitanya, apakah keterbatasan itu kita lihat Sumatera Selatan memang daerahnya mungkin ada yang perairan, ada yang darat. Apakah keterbatasan daerah, wilayah, kontur wilayah itu yang membuat akses pendidikan kita menjadi belum maksimal 100% atau seperti apa? Kalau ditanya itu, ya juga itu berpengaruh terhadap bagaimana mobilitas kita ini sebagai orang yang ngayah tadi itu juga cenderung terbatas juga aksesnya. Karena kalau bicara dari Palembang mau ke Banyuasin gitu lewat perairan itu kan lumayan juga kosnya gitu kan. Nah ini ya kalau karena kita bicaranya sosial ngayah tadi tentu kita harus memikirkan juga nih anggarannya seperti apa. Makanya memang peran tenaga penyuluh non PNS itu yang secara sebaran wilayahnya sudah tersebar di berbagai kabupaten kota. Di setiap kabupaten, setiap kecamatan itu kita sudah punya minimal 1 orang sebagai tenaga penyuluh agama Hindu non PNS yang memang ya bisa dibilang itu anggarannya ada. Nah ini yang perlu terus kita harus galakkan maksimal. Tentu sebetulnya tidak hanya intensitas si penyuluh itu memberikan pemahaman ataupun pelajaran kepada anak didik, tetapi kualitas orang yang memberi itu, maksudnya kualitas si tenaga penyuluh itu juga harus diperhatikan. Karena kan kita tahu bahwa sarjana-sarjana agama kita itu nggak terlalu banyak lah. Nah, sarjana agama Hindu itu nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Kadang-kadang kan juga karena keterbatasan guru tadi, bahkan tidak kuliahnya yang tidak jurusan agama tapi ngajar agama. Ya, mau tidak mau harus begitu. Kita semua dari kita ini harus punya tanggung jawab, punya kesadaran yang sama terkait bagaimana kita menyiapkan para generasi muda. Tidak hanya berpaku kepada pemerintah, tidak hanya mengandalkan orang yang lulusan agama saja. Tapi kita yang notabene ini banyak nih, saya misalkan jurusan administrasi negara, kemudian FK dan sebagainya. Itu juga harus punya tanggung jawab yang sama, kesadaran yang sama untuk menyebarluaskan nilai-nilai ini, nilai-nilai agama Hindu ini. Karena kalau tidak begitu, kalau tidak menggunakan semangat kebersamaan ini, kesadaran ini, kita agak susah. Kita akan semakin tertinggal. Betul. Karena ya bicara anggaran, kemudian support pemerintah itu masih sangat minim. Sehingga ya semangat kesadaran kebersamaan ini yang terus harus kita galakkan. Melalui KMHD itu sudah bagus saya lihat programnya. Ya ada KMHD mengajar. Itu saya dalam hal ini mengapresiasi lah program-program organisasi sosial yang memang fokusnya terhadap bagaimana menyiapkan pendidikan. Karena di Hindu juga mengenal dan terus menyampaikan bahwa pendidikan ini penting. Bahwa di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan bahwa dengan ilmu pengetahuan atau pendidikan ini itu lautan dosa itu bisa kita seberangi. Itu artinya bahwa seberapa besar peranan ilmu pendidikan itu sendiri untuk memberikan rasa kepercayaan diri, kemudian menyeberangi lautan dosa itu artinya sebuah analogi yang memang betapa luhurnya pendidikan itu dalam Hindu. Karena kita lihat dengan pendidikan kita bisa merubah kesejahteraan masyarakat seperti itu. Oke, mungkin dari lo, apakah ada keluh kesah lo sebagai anak yang dari desa, dari kampung lah istilahnya, melihat atau fenomena pendidikan di dalam Hindu itu seperti apa? Pernah nggak merasakan atau seperti apa kontribusi atau yang memang benar-benar yang idealnya yang harus dilakukan dalam proses pendidikan Hindu itu sendiri? Kalau waktu kecil, waktu di sekolah dasar memang sempat mengikuti kegiatan pasraman di rumah. Nah tapi kalau zaman dulu waktu masih sekolah dasar itu, waktu awal-awal ada pasraman, anak-anak itu tidak berminat untuk mengikuti pasraman. Karena terbiasa dengan main di luar bersama teman-teman. Dan ada kegiatan baru di pasraman yang mengharuskan belajar setelah di sekolah. Jadi orang-orang sedikit minatnya untuk bergabung di pasraman. Sampai-sampai kadang ada yang bertanya, untuk apa mengikuti kegiatan pasraman seperti itu, kan sudah ada kegiatan pendidikan di sekolah seperti itu.
Nah itu bagaimana tanggapannya Pak kalau Ya. seperti itu? Lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini pentingnya peran semua pihak. Nah, kalau yang sudah disampaikan itu kan case-nya yang di daerah lah, di desa lah ya. Di desa. Itu saya bilang bahwa orang tua juga punya peran yang penting. Iya. Kalau misal tadi kayak misalkan anak-anak itu cenderung enggan mau datang ke pasraman Ya. karena sudah ada pendidikan di sekolah. Nah ini pentingnya juga orang tua itu sendiri. Jadi ya dalam tanda petik itu memaksa anak-anaknya ketika ada event, ada kegiatan di pura, di pasraman itu diwajibkan untuk hadir, diwajibkan untuk mengikuti. Artinya lagi-lagi bahwa karena kita semua terbatas sehingga dibutuhkan peran semua pihak dalam hal ini keluarga, Orang tua, kita untuk bagaimana mengarahkan. Nah, kalau case tadi kan harusnya sih orang tua mengarahkan. Ini kita memang ada jadwal belajar di pasraman. Ini kamu harus datang karena memang penting. Artinya lebih kepada bagaimana support system dari semua pihak itu termasuk orang tua itu ya harus semua digalakkan. Gitu. Jadi kalau namanya anak-anak kan kadang kesadarannya itu masih minim lah. Masih lebih kecenderung ke main, kemudian hal-hal yang bersifatnya itu yang ringan-ringan gitu, yang pragmatis lah. Makanya peran dari kita khususnya orang tua harus mengarahkan anak-anaknya supaya ikut tadi di pendidikan yang non formal yaitu pasraman tadi. Ya. Oke. Nah kalau itu sangat menarik juga. Kalau kita melihat sekarang hari ini serba zamannya adalah serba canggih, serba globalisasi. Nah kita melihat mungkin ada tadi disampaikan kurangnya kesadaran apa karena tidak ada peran orang tua. Apakah mungkin apakah ada faktor luar misalnya derasnya harus modernisasi istilahnya kan, pengaruh luar gadget dan lain sebagainya. Itu terhadap dunia pendidikan Hindu itu bagaimana Pak? Pengaruhnya dunia pendidikan Hindu terhadap memang tantangan arus globalisasi yang memang ini. Apakah memang nanti berpengaruh kepada karakter kita sebagai pendidik Hindu, pemuda Hindu atau calon-calon pemimpin Hindu masa depan? Ya, di era sekarang lah ya, era milenial, era semua serba digital. Ini lagi-lagi bahwa saya ingin menyampaikan kita harus bisa memilih dan memilah. Digital itu, kemudian kecanggihan teknologi yang ada hari ini, Betul. itu bisa membantu kita. Namun harus juga diperhatikan bahwa kadang-kadang bisa menjerumuskan kita juga. Betul. Nah, kalau bicara ada faktor itu enggak, Pak? Ya saya kira ada juga. Karena yang kita pahami ketika medsos, digitalisasi tidak dapat kita optimalkan sesuai peruntukannya, itu akan cenderung malah ya dalam tanda ininya katanya agak mubazir lah, akan cenderung tidak memberikan dampak positif. Betul. Artinya lagi-lagi peran kita semua ya dalam hal ini orang tua untuk ya memfilter, lagi-lagi mengarahkan anak-anaknya mengkonsumsi menggunakan media sosial, alat digital itu seperti apa. Karena kita juga tidak bisa menghindar dari proses ini. Ya, karena memang begitu derasnya kan Ya, harus dan kita harus bisa menyesuaikan. Betul. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa juga larut terlalu dalam, tapi bagaimana kita menyesuaikan peruntukannya seperti apa. Intinya dalam tanda petik bahasanya bagaimana kecerdasan menggunakan media sosial itu Betul. atau tantangan tadi. Kalau memang baik, saya sendiri sih kalau belajar misalnya Mekidung atau baca sloka karena nggak punya guru tadi ya belajarnya di YouTube. Betul. Itu kan suatu kelebihan. Mungkin Ya. masyarakat kita, orang-orang tua kita yang tidak menyadari bahwasannya ada peran negatif dan positifnya. Ya, itu gitu. peruntukannya lebih ke peruntukan yang tepat lah, tepat sasaran, tepat guna. Jadi itu yang perlu kita harus kita gali dan terus Betul. kita maksimalkan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Baik, sangat menarik Pak pembahasan kita. Mungkin kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Hindu. Oke, baiklah.
Terima kasih pemirsa TPRI Sumatera Selatan masih setia menyaksikan kami siaran mimbar agama Hindu TPRI Sumatera Selatan tentang Hari Pendidikan dalam Agama Hindu. Mungkin di dalam tadi sudah banyak kita bahas, adakah proses-proses pendidikan Hindu itu, Pak? Mungkin bagaimana menurut sastra atau menurut Weda atau menurut lontar-lontar yang ada begitu. Mungkin nanti dulu supaya makna dari pendidikan Hindu yang kita bahas lebih bermakna, sumbernya jelas. Makanya mari kita dengarkan dulu sloka atau yang akan dibacakan oleh saudara kita Ilu Eka Juliani. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pembacaan Chanakya Niti Sastra Bab 4 Sloka 5. Wisadapya grahya ameadyadapi kancana nicadapyutaman wiadyam striyaratnam duskuladapi, yang artinya saringlah amerta meskipun ada dalam racun, ambillah emas meskipun ada di dalam kotoran, pelajarilah ilmu pengetahuan, keinsyafan diri walaupun dari seseorang yang masih anak-anak atau orang kelahiran rendah, dan juga meskipun seseorang wanita lahir di keluarga jahat dan hina, tetapi kalau ia berkelakuan mulia, bijaksana, ia patut diambil sebagai seorang istri. Para mesanti, Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Eka. Pembacaan sloka menjelaskan bagaimana pentingnya atau keluhuran dari pendidikan dalam Hindu itu sendiri. Nah, kita bisa lanjutkan, Pak. Ya. Tadi sudah banyak yang kita bahas bagaimana pendidikan formal non formal. Dikuatkan dengan pembacaan sloka. Nah, mungkin secara spesifik sekarang, menurut ajaran Hindu itu, bagaimana sih Hindu itu memaknai pendidikan? Bahkan ada sastranya, bahwa ada slokanya. Apakah ada jenjangan-jenjangan lain yang bersumber dari ajaran-ajaran lain yang bisa kita gali di sini, Pak? Silakan. Dari awal saya sudah sampaikan betapa peran pendidikan ini menjadi sangat penting lah, sangat besar di kehidupan kita. Selain membentuk kecerdasan kita secara pemikiran, juga membentuk karakter kita, kemudian pribadi-pribadi kita. Nah, kita mengenal bahwa dalam di Indonesia ini pendidikan pun itu sudah dirayakan juga. Ada yang namanya Hari Pendidikan yang 2 Mei yang kemarin. Nah, di Hindu juga mengenal yang namanya perayaan Hari Pendidikan yang kita kenal sebagai Hari Raya Saraswati. Nah, dari dua hal ini kita lebih meyakini bahwa betapa pendidikan ini menjadi sangat penting. Dirayakan sebagai Hari Pendidikan 2 Mei, dirayakan sebagai Hari Saraswati, turun ilmu pengetahuan. Hindu memaknai itu kan. Ya, artinya Hindu sudah berada pada tataran bagaimana menjadikan pendidikan, ilmu pengetahuan sebagai hal yang menjadi penting dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Nah, di Hindu juga mengenal yang namanya tahapan-tahapan kehidupan yang kita kenal sebagai istilah catur asrama. Jadi 4 fase kehidupan. Dan lagi-lagi Hindu menempatkan posisi pendidikan itu, ilmu pengetahuan itu menjadi di nomor 1. Paling awal istilahnya. Ya, jadi tahapan
dari kehidupan seseorang, tahapan kehidupan manusia itu diawali dari brahmacari, jadi pendidikan. Nah, pendidikan dalam Hindu itu juga tidak dimulai dari ketika dia lahir, tetapi dari sejak dalam kandungan. Kita juga memberikan pendidikan kepada orang-orang yang akan lahir gitu. Kita mengenal yang namanya ritual upacara ketika orang sedang mengandung. Dalam kandungan. 7 bulan mengandung, kita ada juga upacara. Kemudian kita membiasakan ketika orang sedang mengandung itu kita lantunkan ayat-ayat suci, kemudian mantra-mantra. Itu artinya tadi, begitu kan? Itu artinya bahwa pendidikan itu dimulai dari sejak kita itu masih dalam kandungan. Betul. Jadi sebagaimana pentingnya, besar perannya dari pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian yang tahapan yang kedua itu kita ada yang namanya grehasta. Jadi di mana fase berumah tangga. Nah, jadi lagi-lagi pendidikan menjadi fondasi. Seseorang ketika mau berumah tangga itu lebih kepada bagaimana dia menyiapkan kehidupan keluarganya yang lebih baik. Tentu penting pendidikan tadi sebagai penunjang, sebagai penopang dia untuk bekerja. Support system lah istilahnya. Betul, kemudian mendidik anak-anaknya nanti. Artinya fondasi pendidikan ini menjadi penting dalam dia berkeluarga. Nah, fase yang ketiga itu ada wanaprasta. Wanaprasta ini suatu fase seseorang itu mulai fokus terhadap nilai-nilai keagamaan. Misal dia menjadi pegelut organisasi sosial, kemudian dia menjadi pelayan umat, itu tahapan wanaprasta. Nah, yang tahapan keempat ini, tahapan terakhir seseorang itu atau manusia itu adalah brahmacari. Saya ulangi, sanyasin. Nah, sanyasin ini proses di mana orang itu lebih kepada fokus spiritualitas. Jadi dari dia tadi mengenyam pendidikan, dia berkeluarga, bekerja, kemudian dia fokus terhadap nilai-nilai spiritualitas. Contohnya dia kunjungan atau mengunjungi tempat-tempat suci, tirta-yatra kalau bahasa kita. Nah, sisa kehidupannya ini difokuskan untuk bagaimana membekali dirinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Nah, itu dalam fase catur asrama dalam agama Hindu. Artinya lagi-lagi bahwa pendidikan itu menjadi tonggak, menjadi fondasi, menjadi awal kita dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Nah, jadi jelas dalam Hindu itu memposisikan pendidikan itu atau ilmu pengetahuan itu menjadi paling atas. Betul. Ya. Nah, sekarang Mbak, kalau melihat fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan tenaga pendidik, pasraman. Nah, kalau kita lihat apakah memang kurangnya kesejahteraan dari guru-guru tenaga pendidik Hindu itu yang mengakibatkan keterbatasan juga untuk memberikan edukasi atau pendidikan kepada peserta didiknya, atau memang karena memang ada istilahnya kemampuan yang memang tidak sesuai basic yang dipunya dari seorang tenaga pendidik Hindu itu sendiri, Pak? Ya, kalau bicara kecerdasan seseorang itu banyak faktor tentunya. Itu faktor internal, kemudian juga faktor eksternal itu sendiri. Faktor internal itu adalah lebih kepada tingkat kecerdasan individunya. Nah, jadi orang itu kan punya kecerdasan masing-masing lah ya. Ada yang kalau IQ lah kalau bahasa kita itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Artinya secara internal itu kecerdasannya seperti apa. Namun juga ada faktor eksternalnya. Ialah tadi support system tadi, kurikulumnya, tenaga pengajarnya itu juga menjadi tambahan nilai yang mempengaruhi juga kecerdasan seseorang. Jadi seperti yang Madi bilang tadi, apakah memang karena basic tenaga pengajar kita ini rata-rata Pak tidak memang di posisi di bagiannya, di bidangnya? Saya bilang sih iya, karena contohnya saya nih atau Madi misalkan pulang ke pasraman di desa. Kita kan secara formalitas kita nggak ada basic pelajaran ataupun agama, yang spesifik agama Hindu. Tapi mau tidak mau, karena memang kita dibutuhkan, ya kita memberikan pengajaran kepada generasi kita. Dan tentu ya bersumber dari bahan bacaannya kita. Nah, kalau dibilang bahwa apakah faktor itu mempengaruhi, benar juga. Dan penting bahwa kita harus menyiapkan tenaga-tenaga pengajar Hindu yang memang basicnya dari agama, dari fakultas agama,
dari filsafat keagamaan yang bisa mungkin dari universitas dalam negeri atau luar negeri itu juga mempengaruhi. Karena ya apapun ceritanya pintarnya seseorang itu juga butuh guru, butuh pelatih lah kan ya. Butuh pelatih yang handal. Yang handal untuk bagaimana memanage peserta Betul, didiknya supaya bisa mengarahkan sesuatu orang yang sudah punya bibit kecerdasan itu jauh lebih cerdas lagi, jauh lebih optimal lagi dia mengoptimalkan potensi dalam dirinya. Penting yang namanya tenaga pengajar yang memang ahli di bidangnya gitu. Oke, luar biasa. Nah, sekarang dari pemerintah sendiri, Pak, dari perhatian pemerintah, apakah perhatian pemerintah terhadap guru kita, pasraman-pasraman kita atau sekolah-sekolah kita yang berbasis Hindu itu, apakah memang sudah benar-benar dimaksimalkan atau sudah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Karena jelas kalau kita melihat pendidikan, kita tidak ada membedakan agama A dan agama B, tentunya ada kesetaraan perhatian dari pemerintah. Kalau Pak melihat sendiri di Sumatera Selatan, bagaimana perhatian pemerintah terhadap sebetulnya itu, kita agak miris ya kalau melihat anggaran APBN kita. Ya kalau bicara APBN kan itu turunannya APBD gitu lah. Kan kita 20% ya, tinggi harusnya anggaran pendidikannya kita. Namun kalau bicara kita di Sumsel sendiri ya nampaknya ya aku bilang sih nggak maksimal peran pemerintah dalam hal ini untuk pengembangan sekolah-sekolah agama Hindu, dalam hal ini ya Pasraman. Nah ya ini juga menjadi masukan kita, kritikan kita juga supaya pemerintah dalam hal ini ya lebih fokus lah, lebih ya paling tidak menyamakan perhatiannya terhadap kita para penggiat ataupun tempat-tempat pendidikan Hindu, karena ya kita ini kan juga masyarakat beliau juga, jadi punya tanggung jawab, punya peran yang sama, dan pemerintah juga harusnya menyamakan itu. Ya, harusnya kalau idealnya kesejahteraan guru, kesejahteraan tenaga pendidik diperhatikan, idealnya pasti bisa memberikan pengajaran yang lebih kan ya, gitu. Makanya dalam hal ini kita juga mendorong pihak terkait lembaga Hindu, ya mungkin PHDI-nya, kemudian Kemenak Agamanya dalam hal ini Babimas, melakukan berbagai upaya komunikasi lah dengan pemerintah kita supaya lebih fokus untuk pengembangan lembaga pendidikan Hindu di Sumatera Selatan itu sendiri. Jadi sama-sama kita dorong supaya tidak hanya mengandalkan gotong royong sosial saja di dalam internal umat Hindu. Betul, tapi penting juga yang anggaran 20% tadi lah yang perlu kita nggak usah munafik bahwa sesuatu hal yang mau gede, yang mau besar, yang mau bagus itu juga butuh yang namanya ya anggaran dana untuk bagaimana lebih mengoptimalkan. Tapi lagi-lagi bahwa saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai penyelenggara organisasi keagamaan Hindu itu jangan putus asa, tetap terus melakukan berbagai upaya pelatihan pendidikan di generasi muda kita, sembari tentu berharap bahwa pemerintah itu memberikan perhatian lebih kepada kita lembaga keagamaan Hindu supaya nanti, karena kita kan sudah berKTP Sumsel nih. Ya, betul. Semua iluh juga berKTP Sumsel kan, bukan berKTP Bali lagi gitu. Artinya kita yang punya kewajiban dan punya hak yang sama oleh pemerintah untuk diberikan ya sejenis perhatian yang sama, dan kita juga harus punya kontribusi yang sama juga karena kita sudah menjadi warga Sumatera Selatan, harus punya kewajiban dan hak yang sama juga untuk membangun daerah. Itu sih sebetulnya yang perlu saya ingin sampaikan. Itu betul, karena memang itu yang menjadi perhatian kita selama ini terkait dengan pendidikan Hindu, bagaimana mekanisme dan segala macam. Sangat luar biasa. Nah sekarang kita coba beralih ke Hindu itu sendiri. Bagaimana pendidikan Hindu memaknai pendidikan itu. Apakah kalau kita melihat banyak sekarang pemimpin-pemimpin Hindu itu yang memang secara moral atau secara etika tidak beretika atau tidak bermoral dengan baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan sistem atau hari pendidikan di dalam itu, apakah proses pendidikan kita yang salah atau memang orangnya yang memang tidak bisa memberikan kontribusi lebih terhadap itu? Ya, sebetulnya kalau bicara tadi kan kaitannya tentang kualitas kualitas seseorang, kualitas kita sebagai umat Hindu. Nah, kalau saya bisa boleh bilang,
bukan membanggakan diri ya, tapi kalau bicara kualitas sebetulnya kita umat Hindu ini nggak kalah-kalah banget gitu loh. Artinya secara dasar kualitas umat Hindu itu sudah punya nilai lebih. Nah, tinggal memang kita harus lebih berani lagi. Karena sebetulnya kita ini saya yakin deh kalau Made kuliah itu di kampus juga Untuk ya kalau bicara diskusi kemudian berani mengeluarkan pendapat itu sudah kita mulai berani dan mulai tidak tertinggal jauh lah. Ya, tinggal memang bagaimana lebih berani lagi buat muncul untuk bagaimana menyuarakan hal-hal yang perlu kita suarakan tadi. Gitu. Baik, terima kasih, sangat menarik pembahasan kita, Pak. Baiklah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Hindu. Baiklah, pemirsa TPRI Sumatera Selatan, terima kasih masih setia menyaksikan kami siaran Mimbar Agama Hindu. Tema kita pada hari ini, Hari Pendidikan di dalam Hindu. Sudah banyak yang kita bahas tadi, Pak, terkait dengan bagaimana pengertian jenis-jenis pendidikan Hindu. Nah, tadi sedikit terpotong bagaimana pendidikan itu apakah memang prosesnya yang salah atau memang dari kualitas seseorangnya yang memang tidak memberikan kontribusi itu, Pak? Ya, lebih kepada kesempatan kalau saya bilang. Artinya secara kualitas ini kita sudah punya. Cuman kesempatan untuk menunjukkan kualitas kita, kemampuan kita itu yang kita masih belum banyak punya. Sehingga cenderung kesannya kita masih tertinggal. Kita masih di bawah dibandingkan yang lain. Nah, beda dengan orang-orang yang sebetulnya secara kemampuan mungkin dia masih di bawah kita, tapi karena punya kesempatan buat mengeksplor lagi dirinya, sehingga dia terlihat menguasai, terlihat lebih dibandingkan kita. Nah, artinya bahwa secara kualitas sebetulnya ya kita generasi umat Hindu ini ya masih bisa bersaing. Banyak tokoh-tokoh kita di tingkat nasional juga punya secara pemikiran itu juga sudah intelek lah, sudah bagus. Sudah diakui. Ya, cuman memang ya lagi-lagi kesempatan yang mesti diberikan kepada kita supaya sesuatu hal yang lebih yang ada dalam diri itu bisa tersampaikan. Artinya secara proses pendidikan di dalam Hindu, secara karakter itu tidak salah. Artinya yang perlu kita sama-sama perhatikan adalah bagaimana terkait dengan proses atau dinamika pendidikan dalam Hindu itu benar-benar kita cermati agar tentunya bisa memberikan pengetahuan supaya kita menjadi calon-calon pemimpin Hindu masa depan gitu, Pak. Oke, baik. Baiklah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, sudah banyak yang sudah kita bahas tentang Hari Pendidikan dalam Hindu, bagaimana jenjang pendidikan, bagaimana proses dinamika pendidikan di dalam Hindu itu sendiri. Mungkin bisa disimpulkan, Pak, pada kami apa yang sudah kita bahas benang merahnya kepada kami di penonton di sini, penonton dan juga pemirsa di rumah terkait dengan bagaimana pentingnya atau makna Hari Pendidikan di dalam Hindu itu sendiri, Pak. Silakan. Ya, jadi tentu saya harus sampaikan saya berbahagia hari ini bisa berbagi, bisa sharing dengan Made dan juga Iluh dan juga pemirsa TPRI di rumah ya. Tentu dari awal saya sampaikan bahwa peran pendidikan itu begitu besar sehingga kita harus menyadari, terutama orang-orang tua. Nama kalian calon orang tua ini. Betul. Harus menyadari bahwa bagaimana harus membekali anak-anaknya nanti itu bekal pendidikan. Ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah habis. Tapi kalau kita memberikan warisan materi lah kepada anak generasi kita, itu suatu waktu bisa habis. Artinya saya ingin menyampaikan, mari sama-sama kita berpikir bahwa khususnya umat Hindu, bahwa pendidikan itu harus kita bekali sejak dini lah kepada generasi muda kita. Karena lagi-lagi bahwa suatu bangsa yang ingin maju, satu bangsa yang besar itu ditentukan oleh orang-orang yang punya kualitas. Sumber daya manusia yang punya pola berpikir yang berkualitas, mempunyai karakter yang baik. Jadi semua itu didapat dari proses pendidikan. Makanya
jangan alergi ketika anaknya mau kuliah, mau sekolah tinggi-tinggi. Tentu kita sebagai orang tua harus mensupport itu. Dan kita sebagai generasi muda Hindu yang diberi kepercayaan oleh orang tua kita itu harus menjaga itu dengan baik. Caranya ya memaksimalkan proses tahapan brahmacari ini dengan sebaik-baiknya. Galilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kalilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, tentu semua juga harus didasari dengan kebenaran. Karena di Hindu juga mengenal Dharma Raksati, Dharma Raksita. Baik. Jadi tetap kukuh terhadap nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Karena siapapun yang menjalankan Dharma, dialah yang akan dilindungi juga oleh Dharma itu sendiri. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak, sangat luar biasa motivasinya, kesimpulannya. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan pada pemirsa di rumah terkait dengan tema kita pada hari ini, Hari Pendidikan dalam Hindu. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana proses pendidikan dalam Hindu dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, saya Made Sudiama, moderator, izin pamit. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf mewakili kerabat kerja yang bertugas, narasumber, dan teman yang studio yang lainnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sampai jumpa.